Monggo Pak Sugi. Cek. Iya, mengenai kenaikan pajak yang 12% ya di 2025 tentunya apapun keputusan pemerintah ya itu kan mengenai regulasi. Jadi saya rasa tentunya promotor akan tetap taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya nggak signifikan. Karena kalau tidak salah itu PPN 12% itu hanya dihitung dari komponen bagian kecil aja daripada tiket. Karena kalau tiket konser itu yang kena adalah pajak daerah. Yang mana kalau nggak salah 10% dan tidak ada kenaikan. PPN-nya itu hanya diambil dari kalau nggak salah tiket management system. Jadi kalau harganya 1 juta, tiket manajemen sistemnya itu 5%, berarti kan 50.000. PPN-nya itu hanya 12% dari 50.000. Jadi PPN-nya jangan sampai salah kaprah ngitungnya. Jadi harusnya tidak signifikan. Oke, itu sih. Jadi ya, thank you. Siap, terima kasih Pak Sugi. Jadi tetap mengikuti aturan pemerintah, tapi bisa dipastikan kenaikannya tidak signifikan. Sudah cukup menjawab? Oke, pertanyaan yang kedua, silakan Mas. Boleh dipegang mikrofonnya, silakan sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan buat siapa pertanyaannya. Ya, halo, saya Ari dari Warta Kota, mau nanya ke Mas Dari. Berdiri terus. Monggo Mas, berdiri Mas. Ari Mas, di belakang. Enggak. Biar kameranya pegang. Biar ketutup. Ya, Mas Dari mungkin kenapa ngotot buat di GBK, karena waktu pas yang 1.0 kan udah di GBK yang pertama, terus itu di Solo ya kalau nggak salah. Ya. Kenapa ngotot di GBK, sementara banyak pilihan stadion juga di Jakarta juga. Di Indonesia gitu. Terus yang kedua mungkin ini selain mau dijadikan sejarah juga, apakah ini jadi konser Mas Dhani sama Dewa terakhir sebelum akhirnya harus fokus di DPR? Bro, jangan gitu dong lo, takutin bola Dewi ini konser terakhir. Oke, tapi ini penting juga untuk dijawab meskipun ada Pak Asep juga. Silakan Mas Dhani, kenapa GBK? Kita itu bukan otot, kita konsisten aja karena kita menjual tiket pertama kali Dewa 19 All Star di GBK. Okay. Orang sudah beli tiket itu di GBK. Ya, sama misalnya orang udah beli hotel di Art Hotel misalnya, kan belum tentu mau kalau dipindahin. Mas saya pindahin ya hotelnya di Kemayoran gitu misalnya. Ya kan? Kita bukan otot tapi kita konsisten kepada pembeli tiket yang memang sudah beli tiket untuk main di GBK gitu. Oke, siap. Pertanyaan kedua, apakah ini menjadi konser terakhir sebelum fokus di Senayan? Enggak lah. Tuh, udah cukup segitu aja. Bakal masih ada All Star 3.0, 4.0, bahkan 5.0. Iya. Ya. Jadi kalau dia jadi anggota dewan lebih banyak lagi yang hadir. Mungkin yang terakhir 5.0, mungkin yang terakhir ya. Kenapa mungkin 5.0 Mas? Ya nanti ada agenda politik. Nanti sesi ya. Ya. Sesi lainnya, agenda politik lainnya. Sudah terjawab ya Mas Ariel ya? Oke, silakan. Berikutnya, Bapak boleh sebutkan nama. Silakan maju ke depan Pak. Nama, pertanyaan, dan ditujukan buat siapa? Setelah ini masih ada yang mau bertanya? Oke. Satu pertanyaan terakhir, ada? Sudah, Bapak ya? Oke, silakan. Oke, saya Edo dari Urban News. Mungkin langsung aja Dari ke mana? Urban News. Urban News. Urban News. Iya. Mungkin langsung aja ke promotor. Ini karena cukup keren, The Rock Legend karena musisinya cukup lumayan. Dan venue-nya juga cukup representatif karena begitu banyak. Apakah nanti ada tiket kayak semacam holiday, The Rock Legend khususnya untuk tetangga kita Asia. Jadi jangan Singapura aja mereka narik, tapi juga Indonesia bisa menarik para penonton ke Indonesia sendiri. Ya kan semacam tiket yang mereka bisa nonton di Indonesia itu sebuah paket lengkap dari mulai transportasi, penerbangan, hotel, dan mereka juga bisa langsung dengan nonton konser, terutama di Asia. Kira-kira apakah nanti ada semacam itu? Oke. Satu lagi untuk Bapak dari GBK. Pak Asep. Pak ya. Ya.
Karena satu-satunya venue yang paling saat sekarang, karena kita tidak punya konser hall yang keren, ya mau tidak mau di GBK. Apakah nanti teman-teman di GBK sendiri itu akan men-setting bahwa GBK tidak hanya sekedar sepak bola, tapi juga semacam konser hall yang secara open yang memang dibikin, terutama perlindungan terhadap infrastruktur rumput gitu. Ada nggak secara modern yang memang disetting ya bisa dipakai untuk konser siapapun gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini sebenarnya agak menyindir komisi 10 juga Mas Devi. Konser hall nggak ada kita di Indonesia, pakai GBK lagi Mas. Nanti mau dijawab. Silakan Pak Sugi dulu dari promotor. Apakah ada tiket bundling buat mengundang teman-teman dari negara tetangga Mas? Untuk konser yang kali ini maksudnya sampai ke depan? Ya, yang kali ini dulu ya Pak ya? Oke. Iya, memang kita ada rencanakan. Kebetulan kan kita tahu Dewa 19 juga kan udah sering juga manggung di negara tetangga ya. Dan penggemarnya kan sampai kita kemarin ke US aja juga sempat ada pembicaraan untuk melakukan juga di sana. Tapi tentunya kita juga sedang bicara karena ini ternyata masih panjang ininya dan masih ada sekitar 20% ini lagi sisa tiket. Okay. Memang kita mau kerjasama dengan salah satu sahabatnya Mas Dani juga, promotor yang suka mengadakan untuk konser Dewa di Malaysia. Gitu. Okay. Jadi mungkin akan buka Malaysia dan Singapura khususnya, dan kebetulan partner tiketing kita yang juga Dewa Tiket ya juga udah siap untuk istilahnya melebarkan sayap ya. Jadi bravo untuk Dewa Tiket. Siap, terima kasih. Sudah terjawab ya pertanyaan pertama ya Pak ya. Oke, jadi akan ada juga kolaborasi dengan promotor yang lain. Dari Pak Asep, dari pihak GBK, apa kedepannya ini memang akan difokuskan pertandingan olahraga dan musik atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya Bung Karno ini membangun GBK tahun 62 untuk Asian Games yang keempat ya. Itu tujuannya bukan hanya untuk tempat berkumpulnya masyarakat untuk olahraga saja, tapi sebetulnya termasuk di dalamnya ada kebudayaan, kesenian gitu ya. Itu sampai ada kepresnya lah, seperti itu disebutkan di situ. Kemudian untuk infrastruktur konser, ya sebetulnya kita punya ada yang baru di Indonesia Arena ya. Cuma mungkin penontonnya mungkin kurang banyak ya, mungkin kurang lebih 12.500 mungkin, atau kalau mau dipepetkan lagi bisa 15.000 kurang lebih ya. Dan untuk menjadikan stadion utama untuk konser ini ya, salah satu langkah yang kami lakukan untuk melindungi keberadaan rumput ini adalah dengan kami sudah membeli namanya grass cover dari langsung impor dari Inggris gitu ya. Jadi nanti konser Mas Ahmad ini nanti di rumputnya dikasih grass cover, dan itu relatif cepat untuk perbaikannya gitu. Nah, kalau ingin lebih bagus lagi, cuma butuh investasi yang tinggi ya Pak ya. Ya kayak di mana ada satu stadion Real Madrid atau di mana gitu ya. Jadi si lapangan itu bisa masuk kayak laci, masuk ke selorok gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi itu kembali lagi investasinya besar sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau kami ya anggaran yang mencukupi, kenapa tidak gitu ya. Boleh batuk Pak Stendi. Anggaran tuh tinggal colek ke kanan Pak. Siap, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bapak ya. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Tadi mikrofonnya. Ya, cek. Terima kasih, nama saya Nofil dari News Update. Saya mau tanya untuk dari mana? News Update Mas. News Update. Ya, silakan. News Update. Ya, Mas, ini ada yang mau tanya, apakah refund, kapan bisa di refund, misalnya mau refund, sudah bisa berlaku kapan, atau besok atau kapan? Terus yang kedua, apakah mungkin akan ada penambahan bintang tamu
lagi untuk mengobati kekecewaan para bola dewa mungkin untuk konser yang bulan September itu Mas Tani. Mungkin siapa kan, Osman atau siapa gitu, biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Siap, jadi pertama pertanyaannya soal refund, kedua apakah ada bintang tamu tambahan begitu ya. Oke, siap, monggo Mas. Iya, soal refund ya tentu boleh-boleh saja, ya, tidak dilarang untuk refund. Dan untuk penambahan bintang tamu sedang kita pikirkan. Jadi karena waktu masih lama, kita bisa menambah misalnya kemarin itu hanya Eric Martin dan Billy Sheehan. Mungkin jadwalnya kali ini bisa Paul Gilbert. Waktu kemarin kan nggak bisa, tanggal 18 Januari kan Paul Gilbert nggak bisa. Nah, kita sedang approach, mudah-mudahan Paul Gilbert bisa gitu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang kemarin rencananya 18 Januari itu ada Steve Lukather, tapi dia nggak bisa Steve Lukather. Mudah-mudahan tanggal 6 Betul, 6 September. 6 Septembernya mudah-mudahan Steve Lukather bisa begitu. Jadi ada beberapa yang kemarin kayak Joe Satriani nggak bisa 18 Januari, Stevie Vai juga nggak bisa 18 Januari. Mudah-mudahan di tanggal ini bisa. Gitu. Memang benar ada sebagai rasa ganti rugi untuk mundurnya itu memang seyogyanya kita menambah bintang tamu. Gitu. Kalau nggak bisa ya once lah gitu. Oke, ya, yang ini aja demen loh. Ya. Wah, ada lumayan nih clickbait nih. Oke, sudah cukup kali ya.